Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majlis, yaitu memenuhi untuk menuntut ilmu, mencari karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Khalilullah dalam kitabnya Nashwatul Ibad, nasihat untuk para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan berbuat baiklah kamu, cegahlah perbuatan kejimu, dan sabarlah atas apa saja yang telah menimpamu. 4 nasihat ini yang memang Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu mendirikan sholat, menunaikan kebaikan, dan mencegah perbuatan keji, serta sabar dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekilas saya tadi mendengar dan sedikit tambahan dari saya. Yang pertama tentang masalah kezaliman, menceritakan aib orang lain sementara menyakiti hal orang lain itu adalah perbuatan dosa yang besar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikru akhoka lam yakrahu. Kalau kamu menceritakan saudaramu, maka jangan sampai engkau membuka aibnya. Aib adalah suatu celah atau suatu perkara yang suatu perkara yang kekurangan dimiliki oleh orang tersebut yang kita ceritakan. Mu'ib artinya orang yang memiliki aib. Maka orang yang menjaga aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atu yus'alu ala haddin yawmal qiyamah. Ada 4 hal yang di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawabannya tentang apa yang Allah berikan pada kesempatan kita di dunia telah hidup. Maka kesempatan itu tentang an umuri fima afna, an jasadi fima ablah, an ilma fima amilan, an malihi fima ainak tasabuhu wa anfaqahu. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sisa umur yang telah digunakannya, kemudian jasad yang telah bersamanya,
kemudian tentang ilmu yang dia amalkan atau tidak diamalkan, tentang harta yang dia keluarkan, apa yang dia dapat, kemana dia belanjakan. Kemudian Luqmanul Hakim menambahkan bahwasannya innal insan sulusul aslas, sesungguhnya manusia itu ada sepertiganya faruhu lillah, ruhnya milik Allah, kemudian fal jasaduhu fa'amaluhu, dan jasadnya akan dimintai pertanggungjawabannya tentang amal apa saja yang telah dia perbuat. Kemudian yang terakhir adalah lidud, bahwa jasad kita ini termakan oleh cacing dan tanah. Sebagai tambahan, saya mengingat kembali kepada jamaah sekalian, apa yang kita lakukan di dunia ini tentu Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-'afwu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.